Oke, saya mau tanya itu, Ko Paul, soal Alkitab. Alkitab itu kan sebagai penuntun orang untuk menuju kekudusan. Tetapi Alkitab itu juga sebetulnya adalah sejarah. Dari mulai Yesus lahir, bahkan sebelumnya mundur sampai Abraham. Nah, pertanyaan saya, apakah seluruh isi Alkitab itu adalah sejarah? Atau kalau lebih tepatnya, apakah kejadian 1 sampai 10 itu juga sejarah? Itu pertanyaan saya. Ya, Alkitab itu dibagi 3 ya. Perjanjian Lama itu dibagi 3 sejarah. Ya, kitab sejarah, kitab puisi, dan nubuatan. Itu. Jadi salah satunya memang sejarah. Nah, kalau kejadian 1 sampai 10, saya yakin itu sejarah. Karena nanti makanya ada di kelas evangelis, di kelas apologetik ya. Kalau di kelas apologetik, ya, nanti belajar tentang penciptaan. Kejadian 1 sampai 10 itu, ada kejadian 1 dan 2 itu tentang penciptaan. Saya ceritakan tentang penciptaan. Ya, secara sains bagaimana itu Alkitab menggenapi. Nah, termasuk tadi ya, mengapa matahari, kok matahari diciptakan setelah tumbuhan, ya kan? Oh, jelas tumbuhan itu nggak butuh matahari buat bisa bertumbuh, ya kan? Mengapa bisa ada coba makhluk yang pertama kali nongol, ular kan, reptil itu kan makhluk darat pertama kan. Nah, itu jadi itu sangat ini sekali ya, historical banget karena Alkitab memang ditulis berdasarkan kronologis. Nah, Alkitab itu berguna untuk menuntun kita hidup suci. Oh, bukan. Alkitab itu berguna untuk menuntun kita kepada keselamatan. Harus bedain. Yang bisa membuat kita hidup kudus adalah Roh Kudus, bukan Alkitab. Karena banyak orang baca Alkitab, ya, juga jadi nggak percaya kan. Saulus membaca Alkitab yang sama. Saulus membaca Alkitab, dia bunuh itu murid Yesus. Tapi setelah ketemu Yesus, dia baca Alkitab yang sama, dia mati bagi Yesus. Sebelum ketemu Yesus, dia menjadi pembunuh, tukang jagal. Setelah ketemu Yesus, dia menjadi penuh dengan belas kasihan. Jadi dari buahnya kita tahu. Nah, jadi gitu. Jadi hanya Roh Kudus yang bisa menyucikan, menyempurnakan ibadah kita. Bukan dari Alkitab. Alkitab itu akan mengajarkan kepada kita semua yang kita perlukan. Alkitab itu berguna untuk mengajar, yang menasihati. Ya, di dalam 1 Timotius 3:16 itu ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu memang untuk mengajar kita dalam segala yang kita butuhkan. Dari pengajaran-pengajaran yang benar, yang sehat. Makanya cerdiklah seperti ular. Cerdiklah seperti ular itu bukan berarti, oh saya itu harus berhikmat. Bukan. Cerdik seperti ular itu artinya Anda harus tahu firman Tuhan dengan persis. Dibolak-balik kayak apapun Anda ngerti. Tetapi, seperti apa? Ular itu datang kepada kita, si pencoba ini datang kepada kita dengan firman Tuhan. Dan kita harus jawab dengan firman Tuhan lagi. Bukan dengan asumsi.
banyak orang Islam itu datang kepada kita dengan ayat Alkitab ya. Terus Anda yang tidak tahu Alkitab jadi gugur imannya, bolak-balik keder. Ya kan kayak Agustan, kayak Hiprayitno, kebingungan teologis. Kayak Hani Christian, kayak Waloni, kebingungan teologis semua itu, Moko Ginta, Irena Handono, itu kebingungan teologis. Tapi coba datang sama saya, malah dibaptis, ya kan? Ustadznya saya baptis sekalian tuh, berapa ustadz tuh saya datengin, saya baptis. Kenapa? Karena saya cerdik seperti ular, saya tahu persis apa yang ditulis di Alkitab. Ustadz Masihud, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Ngawur, saya bilang begitu kan. Mana ada. Cerdik seperti ular, saya tahu persis yang ditulis di situ, nggak bunyi begitu. Saya bilang begitu. Dan dia berusaha paksa saya membawa ayat dari Alkitab, ya, karena dia ular, dialah iblis. Dialah iblis itu. Dia pintir-pintir. Dan saya juga cerdik seperti ular. Tetapi saya tulus seperti merpati. Ustadz Masihud datang kepada saya untuk mencari pembenaran. Saya bawa kebenaran kepada Ustadz Masihud. Ketika orang-orang Islam itu datang kepada Anda dengan pembenaran, berkatakanlah di dalam kebenaran. Makanya Anda tidak boleh mengatakan kebenaran dengan dusta. Jadi Alkitab itu kita harus mempelajari dengan tuntunan Roh Kudus. Dengan ilham Roh Kudus, dengan kerendahan hati. Cerdik seperti ular ini harus dengan tulus seperti merpati. Itu. Nah, kalau kita Pak Paul ini menyuarakan kebenaran, cerdik seperti ular, makanya pergi ke Eropa, itu bukan cerdik seperti ular, itu namanya berhikmat. Nah, saya menyuarakan dari Eropa ini dengan berhikmat namanya. Jadi harus bedain ya, mana cerdik seperti ular, mana artinya berhikmat, mana artinya pengertian. Hikmat adalah bagaimana kita meresponi suatu masalah, itu hikmat. Pengertian adalah bagaimana kita memahami satu masalah. Kalau cerdik seperti ular, artinya kita mengerti benar-benar firman Tuhan. Tetapi jangan untuk pembenaran, tapi untuk kebenaran. Gara-gara dia mau cerai, wah, cari-cari kebenar, cari-cari ayat tuh, pokoknya supaya saya boleh cerai. Wah, cari ayat, pokoknya supaya boleh cerai. Jangan, itu namanya cari pembenaran. Kebenaran sudah bilang nggak boleh cerai dengan alasan apapun juga. Intinya begitu.